Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Mikri Suryanda. Saya dari Prodi D4 Teknik Otomasi semester 6 kelas 6B dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjawabkan sebuah tugas dari mata kuliah Troubleshooting PLC. Di sini sudah ada tugasnya. Jadi tugas ini tugas individu ya, mengenai praktikum troubleshooting PLC. Mungkin lebih indahnya lagi, lebih menariknya lagi jika kita membaca terlebih dahulu soal yang saya terima. Nah, di sini sudah dijelaskan mengenai tugas individu saya, yaitu sebuah chiller memiliki sistem kendali dengan karakteristik MISO. MISO sendiri itu multi input, single output. Berikut adalah spesifikasi sensornya. Ada 2 inputan dan 1 output. Dimana input yang pertama itu RTD PT100, dimana output sinyalnya tuh 0 sampai 5 VDC. Dan range-nya itu antara 0 sampai 200 derajat Celcius. Untuk yang kedua yaitu ultrasonic electric transmitter, dimana output sinyal sampai range-nya yaitu 4 sampai 20 mA dan range-nya mulai dari 0 sampai 10 meter. Yang outputannya dari kedua sensor ini yaitu motor fan. Input sinyalnya yaitu 0 sampai 5 VDC dengan kecepatan RPM-nya yaitu 0 sampai 1800 RPM. Bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi chiller. Seperti ini gambarannya. Dan mari kita bahas mengenai konsepnya. Nah, di sini konsep pengendalian sistem tersebut. Jika temperatur semakin panas dan level air tinggi, maka motor fan akan berputar lebih cepat untuk mendinginkan air di dalam chiller. Berdasarkan konsep tersebut, maka dibuatlah perancangan sistem fuzzy dengan struktur sebagai berikut. Ini metode fuzzy yang kita gunakan yaitu metode fuzzy Sugeno ordinal, di mana deklarasi variabel dari RT dari temperatur dingin terpositif yaitu 0, 0, 20, 30, sedang 20, 30, 40 dan panas 30, 40 derajat. Sedangkan level dan kecepatan seperti yang ditampilkan seperti ini. Ini merupakan aturan dasarnya. Sama seperti biasa, dingin maka jika dingin kecepatan slow, jika dingin sedang maka kecepatan slow, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tugas yang akan kita kerjakan. Yang pertama yaitu buatlah pemrograman analog menggunakan scaling untuk menyelesaikan resolusi analog 0 sampai 8000 dengan spesifikasi sensor maupun aktuator. Yang selanjutnya itu buatlah pemrograman function block untuk kasus fuzzy di atas. Dan yang ketiga itu integrasikan pemrograman analog dengan function block fuzzy. Dan yang keempat yaitu rancang sebuah HMI. Dan seperti biasa, saya akan mendemokan apa yang sudah saya kerjakan beberapa soal tersebut. Lalu sebelumnya teman-teman jika ingin mengerjakan tugas yang telah ditampilkan seperti ini, teman-teman harus siapkan dulu MATLAB-nya, CX Programmer tentu saja. Nah, di dalam CX Programmer mungkin sudah langsung input mengenai CX Designer. Nah, di sana kita akan bisa membuat rancang sebuah HMI, teman-teman. Oke, langsung saja ke MATLAB-nya, teman-teman. Nah, MATLAB ini nanti teman-teman bisa langsung ketikkan saja di command window yaitu fuzzy. Nah, settingan awalnya seperti ini teman-teman, yaitu settingan awal fuzzy memilih dimana single input dan single output. Namun kita diminta di sini yaitu menggunakan fuzzy Sugeno. Nah, kebetulan saya sudah mengerjakannya teman-teman, jadi mungkin bisa kita demokan saja. Ini seperti ini.
Jadi langsung saja kita menggunakan deklarasi variabel teman-teman. MISO yaitu multi input dan single output. Input pertama yaitu temperatur dan input kedua yaitu level, sedangkan outputnya yaitu kecepatan. Nah, cara yang pertama itu teman-teman kan settingannya awal kan Fuzzy Mamdani. Jika teman-teman ingin mengubahnya ke Sugeno, teman-teman bisa new fish ke Sugeno, klik langsung Sugeno, malah akan langsung seperti ini. Namun tetap saja settingan awalnya itu single input dan single output. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan single input inputannya, maka teman-teman bisa menambahkan di add variable input ataupun output. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya kerjakan, dimana temperatur ini settingannya add metodenya min dan out metodenya max, yang divisifikasinya sedangkan namanya temperatur. Ya, sama seperti temperatur, level juga seperti itu settingannya. Begitu pula dengan kecepatan ya teman-teman. Langsung saja. Nah, ini mengenai dengan membership function. Nah, membership function sendiri itu kita dapat peroleh dari soal ini teman-teman. Kita mulai dari temperatur dulu teman-teman. Dimana temperatur dingin range-nya itu antara 0, 20, 30. Tapi sebelumnya tuh settingan awalnya itu segitiga triangle teman-teman. Nah, jadi teman-teman ganti dulu mengenai trapesium. Teman-teman ganti ke trapesium, terus settingannya menjadi 0, 20, 30 seperti yang ditampilkan. Kemudian dingin, lalu sedang kita klik sedang, dan settingnya triangle, yaitu kisaran parameternya 20, 30, 40. Yang tinggi yaitu panas, klik panas, trapesium dengan settingan 30, 40, 200. Tak lupa range-nya di sini teman-teman klik mulai dari 0 sampai 200. Cukup teman-teman klik 0 spasi 200. Itu saja mengenai temperatur, dan level sama, nggak ada bedanya juga, tetap menggunakan rendah itu trapesium, dan ini yang tengah itu sedang triangle, dan sebelah sini tinggi itu trapesium. Dan tak lupa range-nya disesuaikan ya teman-teman. Di sini kan range-nya dari kisaran 0 sampai 10. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung teman-teman masukkan seperti yang temperatur yang sudah saya jelaskan tadi. Langsung kita ke kecepatan. Nah, kecepatan ini ya beda teman-teman. Jadi kita masukkan parameternya itu langsung ke angka di sini. Kita misalkan mulai dari slow. Name-nya teman-teman ganti. Karena settingan awal ya nggak langsung slow. Jadi settingan awalnya bisa teman-teman ganti namanya menjadi slow, tipe datanya itu konstanta, dan parameternya 500. Nah, seperti yang ditampilkan pada poin di sini. Setelah itu sama seperti medium juga, dan high pun sama. Setelah semuanya teman-teman sudah jelaskan, jangan lupa teman-teman harus pastikan bahwa deklarasi variabel teman-teman sudah benar ya dengan soal yang disampaikan. Setelah itu teman-teman klarikan rules. Nah, di rules sendiri ini teman-teman langsung lari ke aturan dasar. Kan di aturan dasar sini kan ada 9 rules. Kita samakan saja teman-teman. Nanti langsung sudah ada variabel seperti ini di temperatur, di level maupun di kecepatan. Maka teman-teman langsung saja dingin, rendah, maka kecepatannya slow. Sama urut saja dingin, levelnya sedang, kecepatan slow. Terus dingin, level tinggi, kecepatan medium. Seperti itu. Tinggal disamakan aja seperti ini. Nanti kalau sudah teman-teman tampilkan seperti ini,
langsung teman-teman bisa close saja, langsung lari ke view rules. Nah, ini yang nanti kita akan bahas dengan di CX Programmer-nya, karena dengan MATLAB ini kita bisa mengcompare apakah hasil yang kita kerjakan ini sesuai atau tidak. Nah, di sini kan temperaturnya 100, levelnya 5, maka kecepatannya itu 1,8 kali 10⁻3. Di MATLAB sih nggak bisa terlalu banyak membaca koma ya teman-teman, soalnya ini 1800, maka high kecepatannya. Coba bisa diganti aja menjadi misalkan separuhnya itu misalkan bisa 30, kita ambil sini aja 30 dan sini 5, coba aja. Nah, maka kecepatannya itu 1300, masih high speed bisa dikatakan. Coba kita turunkan. Nah, coba kita mainkan dengan ini aja teman-teman, kita samakan. Di sini temperaturnya kita dari bisa 30, terus levelnya teman-teman bisa sedang, maka kecepatannya high. Coba kita larikan temperaturnya 20, lalu levelnya 3. Nah, maka kecepatan 500, sangat pelan ya teman-teman. Ini bisa dinaikkan lagi ke temperaturnya mungkin ke 25, masih sama. Nah, 750, sudah mendekati hampir ke kecepatan medium. Ya, seperti itu ya teman-teman, mengenai apa yang ditampilkan di MATLAB untuk memenuhi tugas di PDF ini. Nanti bisa kita komparasinya menggunakan CX Programmer. Lalu lanjut saja ke CX Programmer supaya kita bisa menggunakan pemrograman function block untuk kasus facility adjust. Nah, di sini saya juga sudah menjawab. Ini seperti ini. Biar akan lebih enaknya kita terlebih dahulu. Bisa teman-teman close. Kan sebenarnya metrik ini berat ya teman-teman. Di sini saya menggunakan metrik 2017. Nah, kita langsung saja menggunakan. Sebelumnya ini tuh teman-teman tidak langsung muncul seperti ini ya, munculnya seperti ini. Nah, untuk memunculkan function blocknya tadi, bisa teman-teman klik kanan, insert function ke structure text. Karena saya sudah ada, maka saya insertkan seperti ini. Nah, ini juga sebelumnya belum ada teman-teman, jadi teman-teman isi sendiri dari internal input outputnya. Dari internal sendiri itu saya menggunakan variabel di temperatur itu menggunakan cold, middle, and hot, karena di sini kan dingin, sedang, panas. Karena di CX Programmer ini tidak diperbolehkan ada nama variabel yang sama kayak di MATLAB kan kita sudah menggunakan di temperatur dan di level sama-sama menggunakan nama sedang. Nah, kita lari ke temperatur dulu. Di variabelnya apa saja, yaitu dingin, cold, sedang, middle, dan hot, panas. Tipe datanya real, inisialnya 0. Ini teman-teman bisa insert variabel, edit gini, klik di bawah, langsung saja insert variabel. Nah, ini namanya bisa teman-teman tulis di sini, misalkan tadi dingin, karena dingin belum ada. Nah, nanti data tipenya teman-teman ganti real, karena real ini bisa membaca koma tuh, sama seperti float. Seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman oke, dan inisialnya misalkan teman-teman ini ganti real, inisialnya 0.
Tapi kalau misalnya teman-teman ganti tambahin 0 sama saja ya, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk internet dan inputnya sama, jadi teman-teman tinggal insert variabel namanya di inputan. Jadi kan input, maka inputnya apa saja, yaitu temperatur dan level sama. Jadi temperatur, teman-teman tulis temperatur, tipe datanya real, initial value-nya 0. Output pun seperti itu, karena output kita menggunakan satu variabel yaitu kecepatan, maka kita tambahkan satu variabel yaitu kecepatan, dan tipe datanya juga sama real ya, seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman, di sini kan di kecepatan itu initial value-nya itu enggak 0 teman-teman, tidak 0, paling kan ada nilainya seperti yang di MATLAB ini. Slow itu nanti 500 dan medium 1000 dan height 1800. Tinggal teman-teman klik aja misalkan isi variabel misalkan height, teman-teman ganti tipe datanya menjadi real. Setelah itu initial value-nya berapa, height tadi kan 1800, langsung aja teman-teman tulis 1800. Oke, maka akan keluar seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini kita harus mendeklarasikan semua yang akan kita program di function blocks ini teman-teman, seperti rule base-nya tadi. Nah, seperti ini. Ini merupakan rule. Jika teman-teman ingin R1 sampai R9, karena di situ tidak langsung tertulis seperti itu, tertulis jelas harus teman-teman isi. Sudah, mungkin langsung saja kita program di function block. Yang pertama, falsifikasi variabel RTT temperatur. Jadi jika temperatur kurang dari 20, kurang dari sama dengan 20, maka cool-nya 1, middle-nya 0, kan variabel 0, dan hot-nya pun juga 0. Nah, yaitu lalu jika temperatur lebih dari 20, maka di sini. Namun temperatur kurang dari 30. Nah, dari kisah ini teman-teman. Jadi dari sini. Maka apa yang terjadi? Maka dingin sama dengan temperatur 30 dikurangi temperatur dibagi 30 per 20. Jadi range-nya sama seperti middle juga. Jadi temperatur dikurangi 20 dibagi 30 dibagi 30 min 20. Kenapa demikian? Karena yang nilai terbesar selalu ada di depan teman-teman. Untuk pengurangannya, mari kita lari ke temperatur sama dengan 30. Maka di sini temperatur sama dengan 30 itu nilai sedangnya itu 1 teman-teman, cool-nya 0, dan middle-nya pun dan hot-nya pun 0. Jadi kalau ini titiknya sudah ketemu di atas, ini sebenarnya sudah pasti 1. Begitu sebaliknya. Nah, kita lari ke hot ya, garisnya di sini, yaitu temperatur 30, lebih dari 30 dan kurang dari 40. Di sini teman-teman. Ini nih untuk menentukan titik Y-nya. Karena kan ini X, ini Y. Seperti itu. Maka dinginnya 0, titik tengahnya middle-nya 40 dikurangi temperatur dibagi 40 dikurangi 30. Begitupun sebaliknya mengenai hot, ya temperatur dikurangi 30 dibagi 40 min 30. Nah, seperti itu teman-teman. Hampir sama. Terus hot juga. Jadi jika hot ini kan sudah diketahui titiknya seperti ini di sini. Nah, maka hotnya yang bernilai 1, cool dan nilai
Level pun sama ya teman-teman, nggak ada bedanya, sama seperti temperatur karena kita menggunakan 3 variabel yang hampir sama grafiknya. Lalu kita lari ke aturan dasar. Sini. Nah, di sini aturan dasar itu jika nilai R1 min, maka cold kemarin rendah. Nilai R2 min cold ini sedang, R3 cold yang tinggi, middle sedang sampai dengan rendah, middle yang sedang, middle dan tinggi. Ini untuk mengetahui nilai terkecil karena kita akan memasukkannya ke fasilitasi untuk memperoleh kecepatan maksimal yang diperoleh. Nah, jika kita sudah memenuhi, ini sudah otomatis terhitung teman-teman ya, jadi tidak usah teman-teman hitung kembali. Jadi R1 kali slow ini, setelah itu R2 kali slow, R3 kali slow medium, R4 kali slow, R5 kali medium, R6 kali medium, kita cocokkan, R7 kali medium, R8 dan R9 kali high. Tak lupa hasil perkalian tadi jangan lupa teman-teman dikurung, karena kurung itu sangat penting untuk menentukan mana hasil perkalian penjumlahan yang dapat dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu hasilnya dijumlah, dibagi R1 sampai R9. Jadi hasil dari R1 sampai R9 jadi pembagi dari hasil perkalian dan penjumlahan di kecepatan. Setelah semua selesai, jangan lupa teman-teman review lagi, koreksi apakah sudah benar atau belum. Setelah itu teman-teman bisa compile untuk memastikan hasil program dari teman-teman ini apakah ada error atau warning. Bisa klik di ilustrasi di sini, klik kanan, compile. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Double have been checked with the program check option. Errornya 0 ini. Nah, seperti itu teman-teman. Terus langsung saja kita lari ke sini, ke ilustrasi chiller. Sebelumnya ini kita sudah menyelesaikan pemrograman function block. Nah, selanjutnya kita menggunakan pemrograman analog dengan function block fuzzy tadi ini. Lalu tak lupa dilanjutkan dengan membuat program analog dengan menggunakan scaling untuk menyesuaikan resolusi analog 0 sampai 8000. Ini saya sudah mengerjakannya teman-teman, kita review saja. Jadi jika teman-teman ingin mengawal ini, teman-teman bisa klik sini, coil, langsung saja teman-teman klik on, oke, maka dia akan on seperti ini. Lalu kita kontrol untuk alat bantu ini, tambahin ini function block sets. Nah, ini teman-teman isi saja apa namanya, karena saya sudah menulisnya, saya sudah mengerjakannya, jadi saya tulis tes seperti itu. Jadi ini bisa saya hapus seperti ini teman-teman. Mungkin langsung saja kita work online Ctrl Shift W untuk mengetahui apakah program yang sudah kita kerjakan di function block sudah dapat diterima di ilustrasi. Kita mas. Nah, ini kan, nah kita cocokkan aja teman-teman. Maka di sini kan 00 kecepatan 500. Coba kita lihat apakah sama. Nah, alhamdulillah ya, ternyata sama teman-teman. Jadi jika temperatur level 0 maka kecepatannya 500. Coba kita ganti teman-teman. Misalkan kecepatannya 35, 1300 ini ya. Coba kita tinggal klik aja di sini. Nah, ini kan temperatur 30.
hasilnya pasti 1300. Seperti itu teman-teman. Karena saya memasukkannya tidak dari sini, saya memasukkannya inputannya itu langsung ke program scaling, jadi langsung ke tahap pembuatan program scaling. Jadi benar ya teman-teman, jika teman-teman masih ragu, ini pasti teman-teman hasil function blocknya itu tidak langsung seperti itu menggunakan memori. Jadi tinggal teman-teman klik saja. Misalkan ini belum ada D0, di sini klik enter maka langsung tulis D0. So, kita yang alamat D0, D2 dan D4 seperti itu teman-teman. Lalu kita lari ke program scaling menggunakan sensor maupun actuator. Nah di sini kan sudah diketahui bahwa output sinyalnya itu 0 sampai 5 volt dan range nya 0 sampai 200 Celsius untuk sensor FTD PT100, dan untuk sensor ultrasonik atau level itu output sinyalnya 4 sampai 20 mA dan range-nya 0 sampai 10 meter. Begitupun jarak outputannya yaitu motor, itu input sinyalnya 0 sampai 50 DC dan kecepatannya 0 sampai 1800 rpm. Langsung saja teman-teman, kita langsung membuatnya. Nah di sini kan sudah dijelaskan untuk menyesuaikan resolusi analognya 0 sampai 8000. Nah di sini teman-teman tinggal langsung aja kayak tadi, teman-teman klik coil on, tapi di bar selanjutnya on, teman-teman enter, langsung ke modul move ya teman-teman. Jadi karena ada beberapa modul yang perlu diaktifkan terlebih dahulu, namun di sini program saya tidak perlu diaktifkan. Langsung saja di sini. Ini barnya itu 4 move ya untuk proses scaling. Itu karena scaling ini untuk memasukkan data, dimana nilai yang pertama itu nilai temperatur terkecil atau biasa nilai tujuan, nilai tujuan terkecil. Setelah itu nilai asli terkecil, kemudian nilai tujuan terbesar dan nilai asli terbesar. Kita kan ingin berubah dari 0 sampai 8000 ke 0 sampai 200 derajat Celcius. Nah program scaling seperti ini 2000. Jika teman-teman bingung, kita review saja. Nah teman-teman bisa langsung aja klik move hashtag atau pagar 0 ke alamat yang belum teman-teman alamatkan. Jadi kan D10. Nah sudah D10 seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya hampir sama, dan tak lupa teman-teman harus melihat ininya ya, variabelnya, karena setelah hashtag 10 dan alamat baru, kemudian move dan 0 alamat baru di 11 seperti itu. Nah di proses scalingnya kita menggunakan input analog, kita membagi input analog sensor temperatur yaitu 2005. Programnya sama SCL, teman-teman SCL 2005 terus nilai tujuan terkecil, setelah itu alamat hasilnya itu alamat baru ya, hasil scalingnya. Nah di sini hasilnya itu berupa nilai BCD teman-teman. Jadi dari BCD kita tidak bisa langsung menghasilkan nilai tanpa diolah terlebih dahulu ke biner, bilang-bilang. Nah di 14 ini kita BCD itu biner itu menggunakan info dengan bin BCD itu biner D14 ke D15 seperti itu teman-teman. Nanti pasti hasilnya langsung ke binary. Nah, jika teman-teman menggunakan
versinya real, karena ini kan kita real float. Kasih saja teman-teman float FLT D15 ke D0, alamat inputnya temperatur D0. Mungkin kita coba langsung. Nah, kita masukkan ke inputan analog 2005. Misalkan tadi kan di sini 30, maka 30 berapa temperaturnya? Ini 8000 teman-teman. Ya, 8000 kan 0 sampai 8000, maka misalkan maksimal dulu 8000. Nilainya plus 200. Nah, temperaturnya 200 ya teman-teman. Sama, setelah itu untuk hasil maksimal ya. Setelah hasil maksimal kita coba hasil menengah. 100, karena setengahnya dari 100. Nah, di sini karena saya ingin mengeluarkan juga output sinyal dari sensor ini yaitu 0 sampai 25 volt, saya langsung saja teman-teman inputan saya yaitu 2005 langsung konversikan ke SCL juga, di scaling 2 kali. Jadi satu proses ini saya menggunakan scaling 2 kali teman-teman. Kita scaling pertama untuk menghasilkan range dari 0 sampai 200, yang kedua kita scaling menggunakan hasil 0 sampai 5 volt, dimana jika kita menggunakan misalkan nilai maksimal 4000, maka pastikan range dari tegangan sensor ini yaitu tegangan terbesar yaitu 5 volt. Nah ya, karena nilainya 5 jadi kita coba 4000 berapa tegangan 3 volt. Nah seperti itu teman-teman, ini mengenai temperatur. Untuk level nggak jauh beda, kita tinggal teman-teman copy saja. Tak lupa teman-teman harus ganti dengan Ctrl C Ctrl V ke scaling level, ganti alamatnya saja, dan ingat alamatnya jika teman-teman ganti. Tak lupa input analognya pun harus teman-teman ganti, yaitu input analog yang kedua itu 2006. Itu jika teman-teman bertanya kenapa 2006 dan 2005, bisa teman-teman klik help scaling, maka teman-teman akan mengetahui analog berapa aja pengalamatan dari scaling. Nah kan karena di scaling level ini kita menggunakan range dari 0 sampai 10, kita ganti saja. Ini kan nilai tujuan, ini nilai minimal tujuan, nilai terkecil tujuan, dan ini kan nilai maksimal tujuan yaitu 10. Nah tinggal teman-teman ganti aja, langsung tak lupa alamatnya pun teman-teman harus ganti, karena saya menggunakannya dengan huruf biar tidak menyusahkan saja teman-teman. Seperti ini hampir sama, dan pengkonversiannya pun saya untuk ultrasonic ini ingin mengeluarkan output sinyalnya 4 sampai 20 mA. Ya langsung saja teman-teman ganti aja. Jadi kan nilai tujuannya kan 4 minimal, dan nilai tujuan terbesar kan 20, dari 0 sampai 10, karena dari inputan saya itu 010 ini. Jadi nilai dari resolusi analog 0 sampai 8000 saya jadikan inputan untuk memasukkan variabel ini. Coba kita Ctrl Shift V untuk mengetahui. Karena 0, maka kita masukkan inputannya dari 2005, misalkan 8000 dengan maksimal langsung, karena sudah mencoba 5000.
tegangannya berapa? 5 volt. Setelah itu kita masukkan ke 2006 input analog sensor kedua, yaitu level maksimal juga 8000. Maka range-nya itu berkisar dari 0 sampai 10 meter. Di sini 10 ya, 10. Setelah itu berapa miliampere yang keluar tegangan output sinyalnya, yaitu 20. Ya sudah jelas ya, karena yang masih ini. Coba kita ganti jadi 4000. Jadi 4000 berapa? Nah, untuk range-nya dari 4000 yaitu 5 dan output sinyalnya yaitu 12 miliampere. Seperti itu teman-teman. Apakah sama? Sama, 200 dan 5. Nah, setelah itu untuk yang kecepatan kita hampir ada beda dikit, itu kita menggunakan instruksi fix, karena sebelumnya dari kecepatan kita kan sudah mengetahui nilai RPM nya yaitu 1800, kita jadikan ke nilai binary. Untuk kita deklarasikan lagi menggunakan nilai, menggunakan scaling supaya nanti keluar resolusi akhirnya yaitu 8000, resolusi analognya 8000. Hampir sama, yaitu yang pertama instruksi fix karena instruksi fix ini merubah dari float to binary. Fix di 4 tadi kan nilai output dari kecepatan di 4. Nah, kita samakan aja langsung D4 ke D32. Cari alamat yang belum digunakan teman-teman. Lalu jangan lupa nilai tujuan kita, dan nilai tujuan kita kan menjadi mengubahnya menjadi resolusi analog 0 sampai 8000. 0 nilai tujuan minimal, nilai tujuan 8000. Ini nilai RPM terkecil dan ini nilai RPM terbesar. Terbesarnya kan 1500. Kita scaling teman-teman. Jadi D32 hasil dari nilai binary dari floating to binary ini masuk ke sini, itu langsung secara otomatis ya teman-teman, tidak seperti yang inputan dari temperatur dan level. Terus first parameternya kan nilai tujuan akhir, nilai tujuan terkecil kita kan di alamat D33 nih. Nah, tapi kita keluarkan ke D37 untuk hasil scalingnya. Setelah itu nanti hasil scaling yang kita peroleh kita ubah ke output, nilai output analog. Nilai output analog itu 2001 dan 2002. Jadi teman-teman jika bertanya kenapa demikian, itu ada di help scaling. Ya sama, dan aku ingin merubahnya juga, ingin mengerti jika input sinyalnya itu berapa tegangannya, seperti itu. Jelas saja teman-teman. Terus juga kita onkan. Langsung kita ke 2005 untuk input pertama. Sekarang 4000 langsung nilai maksimum, dan input analog kedua yaitu level nilai maksimum juga 8000. Maka harusnya nilai RPM kan 1800. Nah, dari nilai RPM 1800 ini kita ubah dengan menggunakan scaling supaya hasilnya menjadi 8000. Jadi resolusi analog yang awal seperti itu. Dan tak lupa berapa tegangannya? Tegangannya yaitu 5 volt. Sama teman-teman. Untuk proses pengerjaannya tinggal teman-teman copy paste saja. Seperti itu ya teman-teman mengenai tugasnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Alhamdulillah sudah selesai mengenai pemrosesan scaling dan function block. Oke, langsung saja kita ke proses nomor 4 yaitu ransom FMI. Kita lari ke CX Designer. Nah, di sini saya sudah menyesuaikan
karena tidak terlalu berlama-lama lagi. Jadi teman-teman langsung saja, teman-teman ingin mengeluarkan ini semua, tinggal teman-teman paddle, buat seperti ini, selebar apapun sama saja. Klik 2 kali, teman-teman ganti seperti ini, karena saya menggunakan aktuator. Aktuator saya kan sama seperti gambar ya, yang ingin saya hasilkan seperti ini. Bisa teman-teman langsung. Oke, kedua. Oke, jadi ini bedanya tuh jika nyala, jika disimulasikan maka seperti ini gambarnya, jika tidak disimulasikan seperti gitu lah berarti. Nah, kita ada teman itu jika teman-teman ingin mengeluarkan gambar di tangki tersebut. Nah, lalu teman-teman ingin mengeluarkan level, teman-teman langsung saja lari ke analog meter. Ini menggunakan klik 2 kali, langsung seperti ini. Nah, tidak teman-teman. Terus kita lari ke ini namanya level meter. Hampir sama, yang pertama itu analog meter, yang kedua level meter. Ini untuk mengukur ketinggiannya tadi dengan tersebut RTD. Itu hampir sama teman-teman, mengenai gambarannya nggak jauh beda. Kita bisa dulu. Nah, yang mungkin jauh bedanya itu jika teman-teman ingin mengeluarkan ini kan input analognya. Nah, teman-teman harus tetap klik 2 kali ini di sini nomor modal. Nah, jika teman-teman ini kan sudah saya setting sebelumnya. Jika teman-teman belum, teman-teman ganti ini kan integer, karena ingin menggunakan input analog sensor input ataupun analog sensor. Dan set ini berapa? Nah, misalkan 2001 kan outputnya. Oke, seperti itu. Langsung saja. Ini langsung nanti sama seperti ini. Yang kedua, ketiga sama. Integer set seperti itu. Ya teman-teman, ganti. Hampir sama sih semua. Untuk mengenai HMI tidak ada masalah, cuma tinggal menyocokkan alamannya saja. Nah, yang ini saya kan menggunakan hasilnya itu kan yang terakhir BCD. Nah, sama ambil tombol numeral, nanti teman-teman ganti strip tipenya yaitu BCD one words. Nah, teman-teman set di alamat berapa tadi, misalkan untuk input analog sensor utamanya saya menggunakan D20. Langsung teman-teman ke D20 apply. Oke. Nah, jika teman-teman ingin level meternya bergerak dan analog meternya bergerak, jika teman-teman langsung klik aja meter, kan tipe datanya real, karena kan supaya langsung ikut dengan numeralnya. Tipe data real set dengan alamatnya berapa, di 0 sama. Jangan tak lupa itu menggunakan data memori ya teman-teman, seperti itu. Mungkin perlu langsung saja disimulasikan ya. Sampai sama jika ini analog meter sama dengan numeral display, alamatnya sama. Ini kan biar muncul grafiknya saja, ini muncul angkanya. Begitupun dengan ini, yang keluar berapa sih kecepatan motor fan ini, dan meter, level meter dan numeral meter di sini sama alamatnya. Ini pun juga sama antara input analog sensor 1, input analog sensor 2 dan output analog sensor pertama. Aktuator pertama yaitu motor fan ya. Ini kan aktuator 2001 masih sama integer 2001, tak lupa command ya. Seperti itu teman-teman mengenai HMI. Saya rasa tidak ada masalah mengenai HMI, tinggal teman-teman sekreasi mungkin untuk HMI nya. Oke, langsung saja. Nah, untuk menjalankan HMI ini
teman-teman harus menjalankan CS programmer terlebih dahulu. Ctrl Shift W. Setelah itu, jika teman-teman belum mengetahui, bisa teman-teman lari ke tools test. Sebelumnya sih dapat di teman-teman kerjakan dengan Ctrl T. Yes to all. Itu sebelumnya itu start testing offline. Namun ini kan kita konekkan dengan CX Simulator. Start. Kita tunggu saja. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kita coba samakan. Ini untuk sensor kedua ya, input analog sensor kedua itu karena range nya itu output sinyalnya itu 0 sampai 20 ampere. Jelas saja. Kita fokuskan ke sini saja. 8000. Kita coba yang angka maksimal dulu aja. Nah, hasil temperaturnya 200. Ini analog meternya penuh ya, karena kan nilai maksimal. Terus tegangannya 5 volt. Yang kedua, input analog yang kedua, oh tidak bisa menggunakan angka ya. Nah, langsung level meternya 10 meter, tinggi sekali ya, dan kecepatannya 1800 karena maksimal. Mungkin kita output analognya pun yang ini mengikuti. Misalkan kita ganti 4000. Nah, tegangannya 3 volt. Berapa derajat Celcius untuk temperaturnya di motor ban ini? Ke 4000. Kebanyakan. Nah, 12 mA untuk output sinyalnya dan tingginya 5 meter. Misalkan 0 2000 1 ya, jadi 50 derajat. Kita samakan aja teman-teman, sama, tetap dengan nilai kecepatannya 1800. Coba kita ganti coba 2000. 3 meter dan harus output sinyalnya yaitu 9 meter. Dan terakhir 1000. Kita coba sampai kita pas. Nah, 1 meter untuk tingginya dan 25 derajat Celcius untuk temperaturnya. Kecepatannya 500. Mungkin untuk output sinyalnya ini mungkin tidak spesifik mungkin, untuk tidak sedetail mungkin angkanya, karena itu berupa nilai tipe datanya berupa tipe data BCD teman-teman. Mungkin itu saja ya kekurangan dari saya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai hasil yang kita dapatkan. Nah, misalkan ini kita dari maksimal 25 dan 1. 25 dan 1. Apakah 500? Ya, sama ya teman-teman. 25, temperatur 25, levelnya 1 meter, 1 meter. Nilai kecepatannya 500. Ya, mungkin itu saja teman-teman mengenai penjelasan saya tentang tugas ilustrasi chiller ini dari materi troubleshooting PLC. Apabila ada salah kata, itu salah saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.